Selamat pagi, apa kabar hari ini? Dan salam sehat. Kita akan kembali diperjumpakan dalam proses belajar mengajar kita. Walaupun itu hanya lewat daring, tetapi itu tidak mengurangi minat dan ketekunan kita untuk belajar dengan mata kuliah dasar-dasar bisnis. Tema kita pada hari ini adalah globalisasi ekonomi dan bisnis internasional. Pendahuluan. Globalisasi telah menjadi fenomena yang tidak dapat dihindari dalam dunia bisnis, baik itu perekonomian dunia maupun lokal. Perekonomian dunia semakin terbuka dan mengarah pada suatu sistem atau kesatuan global. Lalu lintas barang dan jasa telah melewati batas-batas negara. Barang dan jasa yang diproduksi tidak hanya dikonsumsi oleh negara tersebut, namun sudah dikonsumsi oleh negara-negara lain yang ada di dunia ini. Globalisasi telah membuat batas-batas geografis dan teritorial suatu negara menjadi kabur. Globalisasi dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi saling tergantung dalam jaringan internasional meliputi transportasi, distribusi, komunikasi, dan ekonomi yang melampaui garis-garis batas teritorial negara. Kegiatan produksi dan konsumsi sudah menjadi suatu kegiatan bersama di muka bumi ini. Jadi, globalisasi itu tidak bisa dihindari dalam dunia bisnis, apalagi zaman sekarang. Karena perekonomian dunia itu semakin terbuka pada suatu kesatuan global. Lalu lintas barang dan jasa itu tidak lagi terbatas hanya pada satu negara, tetapi barang dan jasa itu bisa dikonsumsi oleh berbagai negara yang ada di belahan dunia. Sehingga batas-batas suatu negara tidak lagi jelas. Tetapi jaringan internasional itu meliputi transportasi, distribusi, komunikasi, dan ekonomi itu sudah melampaui batas-batas negara. Orang Indonesia bisa berkomunikasi dengan orang Amerika lewat Telkomsel. Barang-barang produk yang dihasilkan oleh Amerika atau Jepang itu bisa dikonsumsi atau digunakan oleh orang-orang Indonesia. Itulah globalisasi. Globalisasi bukanlah suatu fenomena yang terjadi begitu saja, namun merupakan suatu proses yang panjang. Ekonomi dunia berkembang mulai dari ekonomi subsisten di mana masyarakat memproduksi barang untuk kebutuhan sendiri. Kemudian perekonomian bertumbuh semakin terbuka menjadi ekonomi kota, negara, bahkan menjadi ekonomi global. Globalisasi ekonomi membuat proses produksi dan konsumsi barang dan jasa menjadi suatu kerja internasional yang melibatkan banyak negara. Dalam memproduksi barang, suatu negara memerlukan banyak sumber daya yang diperolehnya dari berbagai negara. Pertimbangan yang dipakai dalam mencari berbagai sumber daya adalah pertimbangan ekonomis. Perusahaan-perusahaan akan mencari sumber daya produksi yang paling murah, sehingga wajar apabila mereka mencari ongkos produksi yang murah di seluruh dunia. Contohnya, misalnya Indonesia mau memproduksi komputer. Produsen proses mencari atau membeli prosesor dari Amerika. Kemudian motherboardnya dari Taiwan, mouse-nya dari Cina, dan keyboardnya dari Malaysia. Komputer tersebut yang dibuat di Indonesia tidak lagi disebut sebagai made in Indonesia karena beragamnya asal komputer itu
dari berbagai negara. Ya. Jadi globalisasi ekonomi ini itu tidak begitu saja terjadi, tetapi prosesnya itu sangat panjang. Negara dalam memproduksi barang dan jasa itu memerlukan sumber daya yang diperolehnya dari berbagai negara. Dan juga itu muncul karena pertimbangan dengan cost atau biaya-biaya yang akan digunakan di dalam memproduksi barang dan jasa. Di mana barang itu yang paling murah, di sanalah dicari. Seperti tadi contohnya misalnya komputer. Komputer kalau kita misalnya mau beli prosesornya yang murah itu dan bagus, misalnya itu dari Amerika, kemudian mouse-nya dari Cina. Orang-orang atau para pebisnis akan berusaha mencari barang dan jasa yang biayanya itu murah dari berbagai negara, kemudian dirakit, kemudian dipasarkan. Kemudian hasil dari produksi itu tidak lagi hanya dikonsumsi oleh hanya daerah itu saja, tetapi lama kelamaan akan menjadi konsumsi kota. Kemudian dari kota perusahaan itu akan berkembang terus, akan menjadi konsumsi nasional dan kemudian internasional dan menyeluruh di negara. Salah satu bentuk globalisasi ekonomi adalah tumbuhnya bisnis dalam skala global. Dewasa ini, perusahaan-perusahaan berskala multinasional yang memiliki jaringan bisnis global berkembang semakin banyak. Perusahaan-perusahaan seperti IMB, Coca-Cola, Philip Morris, dan lain-lain sebagainya adalah beberapa perusahaan yang beroperasi di berbagai negara. Salah satunya dia beroperasi di bumi Indonesia. Setelah berhasil mengembangkan bisnis di negara asal, mereka kemudian melebarkan bisnisnya, memasuki pasar global. Perusahaan multinasional melihat bahwa bisnis skala global memberikan kesempatan besar untuk berkembang. Perusahaan-perusahaan multinasional agresif dalam memasuki pasar global yang dipandang menjanjikan pasar yang amat besar. Potensi pasar yang besar merupakan daya tarik utama bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Ya. Jadi perusahaan multinasional ini memang memiliki kesempatan besar. Awalnya mereka beroperasi hanya di pasar global, pasar lokal, pasar-pasar daerah. Tetapi dengan melihatnya perkembangan yang ada, kemungkinan ternyata banyak peminatnya lalu berkembang memasuki kota, dari kota ke internasional. Dan tentu dengan penghasilan atau keuntungan yang sangat menjanjikan. Pada sisi lain, globalisasi dapat dipandang sebagai ancaman bagi perekonomian suatu negara. Perusahaan-perusahaan multinasional tersebut dianggap memiliki daya saing yang lebih kuat dibandingkan perusahaan nasional. Perusahaan multinasional pada umumnya memiliki keunggulan sumber daya manusia, teknologi, dan modal yang sulit ditandingi oleh perusahaan lokal. Dikhawatirkan ekspansi perusahaan multinasional akan dapat mematikan industri dalam negeri. Kondisi tersebut menimbulkan pro kontra yang panjang di antara pelaku-pelaku ekonomi. Tidak bisa dipungkiri bahwa perusahaan-perusahaan multinasional menjadi ancaman bagi perusahaan-perusahaan lokal. Ya, bisa kita lihat bahwa barang-barang yang diimpor dari luar negeri itu lebih banyak diminati oleh orang dalam negeri. Persoalannya karena sumber daya yang digunakan oleh perusahaan multinasional adalah sumber daya yang memang memiliki pengalaman yang baik dan tentu SDM-nya jauh lebih berpengalaman,
lebih apa? Dia lebih ahli dalam bidang tersebut dibanding dengan perusahaan-perusahaan lokal yang hanya menggunakan pengalaman-pengalaman yang ada di daerah tersebut. Dari segi desain, tentu perusahaan lokal itu lebih di bawah. Dari segi model atau mutu, tentu perusahaan-perusahaan lokal itu jauh di bawah perusahaan-perusahaan multinasional, sehingga bisa jadi akan menutup industri-industri dalam negeri. Coba lihat makanan-makanan atau makanan-makanan khas Indonesia itu sudah mulai sudah mulai ditinggalkan orang. Anak-anak muda sekarang lebih tertarik makan ayam keju, ayam ricis, ikan ricis. Jadi masakan-masakan kampung yang khas daerah itu sudah mulai tergeser. Termasuk karya-karya daerah itu digeser dengan produk-produk impor yang lebih bagus, kemudian lebih murah. Ini yang menjadi tantangan bagi pengusaha lokal dengan masuknya pengusaha atau perusahaan multinasional. Tetapi para pendukung globalisasi berpendapat bahwa dengan tidak adanya hambatan perdagangan internasional akan membawa kemakmuran bagi perekonomian dunia. Negara-negara di dunia akan terspesialisasi untuk membuat produk yang paling ekonomis. Negara yang secara ekonomis tidak mungkin memproduksi suatu barang dengan murah, tidak perlu memproduksi barang tersebut. Pada akhirnya konsumen dunia yang akan diuntungkan karena memperoleh produk dan harga yang paling murah. Para penentang atau penghambat globalisasi berpendapat bahwa globalisasi membawa implikasi timbulnya perdagangan bebas. Dan itu dipandang dapat mematikan perusahaan domestik. Banyaknya perusahaan lokal yang bangkrut akan menyebabkan bertambahnya pengangguran dan menurunkan daya beli konsumen. Globalisasi ekonomi telah dipandang sebagai fakta yang tidak dapat dihindari oleh semua negara di dunia. Kesiapan negara-negara di dunia dalam menghadapi era globalisasi akan menentukan survive tidaknya ekonomi suatu negara. Walaupun ada banyak yang tidak setuju dengan globalisasi atau pasar bebas ini, tetapi itu tidak bisa dihindari sehubungan dengan kebutuhan dari setiap orang. Banyak orang yang tertarik dengan barang-barang impor karena desainnya yang bagus. Sementara pasar domestik kalah di desain, kalah di promosi. Nah, sekarang kan orang bisa macam kita di sini. Kita bisa belanja Shopee dari Malaysia. Kita bisa beli barang-barang elektronik dari luar. Dan itu murah. Ya. Jadi memang ini tidak bisa dihindari. Yang harus dilakukan ialah bagaimana suatu negara siap menghadapi globalisasi. Dan hal-hal apa yang harus dilakukan oleh negara untuk mengimbangi pasar global ini. Yang kedua, bisnis dan masyarakat. Dunia bisnis masa sekarang tidak berada dalam kondisi yang vakum. Faktor-faktor ekonomi dan faktor-faktor sosial politik sangat berpengaruh terhadap bisnis. Dunia bisnis tidak lepas dari permasalahan dan kontroversi sosial politik yang melingkupinya. Dunia bisnis tidak akan maju di kawasan yang penuh dengan gejolak politik. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa dunia bisnis ini juga dipengaruhi oleh lingkungan politik dan kontroversi sosial.
Semakin bergejolak suasana politik dan kontroversi sosial, maka perekonomian di tempat itu akan mandek. Para manajer perusahaan dikelilingi oleh berbagai kekuatan atau driving forces yang berpengaruh pada kelangsungan bisnisnya. Berbagai gejala politik, ekonomi, teknologi dapat mempengaruhi kondisi bisnis. Beberapa kekuatan tersebut adalah kekuatan yang tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh para manajer. Oleh karena itu, para manajer perlu berkompromi dengan berbagai kekuatan yang berpengaruh tersebut. Berbagai kekuatan di atas tidak hanya berasal dari negeri semata. Banyak kekuatan atau pengaruh yang berasal dari dunia internasional. Ini menunjukkan bahwa kita semakin merasakan adanya globalisasi. Jatuhnya kurs baht dari ringgit Malaysia pada pertengahan 1997 telah menyeret pada jatuhnya nilai rupiah terhadap Malaysia dan nilai dolar terhadap Amerika. Jadi bisnis juga itu sangat dipengaruhi oleh berbagai kekuatan dari luar, termasuk politik, lingkungan, ekonomi dan teknologi. Kemajuan suatu bisnis sangat dipengaruhi oleh berbagai hal. Era keterbukaan bagi organisasi bisnis, perubahan lingkungan, ekonomi, dan sosial dapat diartikan sebagai ancaman atau peluang. Fenomena tersebut akan menjadi ancaman apabila perusahaan tidak mampu mengantisipasi perubahan tersebut. Bisa dijadikan peluang apabila perusahaan dapat menyiapkan dirinya. Para manajer perlu memberikan perhatian dan membuat rencana secara hati-hati untuk menghadapi berbagai perubahan lingkungan. Perusahaan skala nasional yang hanya melayani pasar lokal tidak perlu untuk mengantisipasi perubahan lingkungan, karena berbagai kegiatan operasional perusahaan akan terpengaruh oleh kondisi pasar global. Faktor supply, bahan baku, moneter dan fluktuasi harga adalah beberapa contoh yang dapat mempengaruhi kehidupan bisnis. Karena itu, para manajer dari sebuah perusahaan akan bekerja keras untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan politik itu sangat berpengaruh terhadap operasi bisnis. Perubahan-perubahan itu bisa menjadi peluang yang bagus bagi pebisnis, tetapi bisa jadi itu menjadi ancaman. Karena itu, para manajer dari setiap pebisnis atau perusahaan akan bekerja keras untuk mengantisipasi jika terjadi perubahan-perubahan. Misalnya, perubahan teknologi yang dulunya setiap barang itu dipasarkan dari pasar ke pasar, dari mall ke mall. Itu beralih dengan lahirnya teknologi yang canggih. Orang tidak lagi ke pasar, orang tidak lagi ke ruko, orang tidak lagi ke mall, orang tinggal belanja lewat online. Ini tantangan. Kalau pebisnis tidak siap menghadapi ini menjadi ancaman. Tetapi kalau para manajer sudah mempersiapkan diri, bagaimana mengalihkan bentuk promosi pasarnya, itu bisa menjadi peluang. Selanjutnya, pendorong globalisasi. Pendorong globalisasi adalah suatu proses sosial dan budaya yang dimulai dengan berinteraksinya suatu negara dan bangsa lain. Interaksi sosial budaya tersebut membawa pengaruh bagi bangsa-bangsa di dunia. Kebudayaan suatu bangsa menyerap berbagai pengaruh kebudayaan lain. Terjadi banyak penyerapan atas unsur-unsur budaya seperti adat istiadat,
kebiasaan, kesenian, dan bahasa dalam suatu kebudayaan. Proses globalisasi mengalami perkembangan yang amat cepat karena adanya dorongan-dorongan sebagai berikut. Ada beberapa ya. 1. Dorongan pasar. Pasar dunia merupakan pasar yang amat besar. Banyak perusahaan berlomba untuk memperebutkannya. Perusahaan tersebut mengabaikan batas-batas negara dalam operasinya. Banyak anak perusahaan, saluran pemasaran globalisasi, dan regional didirikan untuk ekspansi pasar. Upaya tersebut didukung strategi pemasaran global. Salah satunya dengan melakukan iklan global. Iklan telah membuat produk yang diiklankan semakin dekat dalam benak konsumen. Semakin mengglobalnya iklan membuat semakin kuatnya merek-merek yang mendunia. Coba lihat Coca-Cola, Levi's, Sony, dan Toyota. Itu dalam benak konsumen itu sangat kuat sampai di daerah-daerah itu. Ini salah satu proses yang mendorong pasar global. Iklan-iklan sampai ke daerah tentang Coca-Cola, lalu orang merek Coca-Cola ini menuntut seseorang untuk membelinya dan mencarinya. Dan ini salah satu, ini adalah pekerjaan pasar. Ini pasar, karena dorongan pasar menuntut adanya globalisasi. Yang kedua, biaya. Perusahaan yang beroperasi secara global sudah tidak lagi mempertimbangkan faktor geografis dalam bisnisnya. Mereka lebih tertarik untuk mencari faktor-faktor produksi yang memberikan ongkos paling murah. Penguasaan atas sumber daya yang murah memungkinkan mereka untuk bersaing dalam persaingan global. Banyak negara industri baru bermunculan. Mereka memiliki kemampuan produksi dan upah buruh yang murah. Misalnya Malaysia, Taiwan, Thailand, dan Cina. Perusahaan manufaktur yang bergantung pada ketersediaan buruh yang murah merelokasinya pabrik ke negara-negara yang memiliki buruh yang murah. Banyak perusahaan yang dibangun dengan nilai investasi yang besar. Perusahaan tersebut akan mencapai skala ekonomis apabila produknya dapat dijual secara luas ke berbagai negara yang memiliki pasar yang besar. Kondisi persaingan pasar telah mendorong percepatan inovasi teknologi. Produk-produk baru dan produk hasil modifikasi cepat sekali bermunculan di pasar. Akibatnya adalah meningkatnya biaya pengembangan produk baru, sedangkan daur hidup baru semakin pendek. Karena tuntutan persaingan pasar, Intel, pembuat mikroprosesor terbesar di dunia, telah meluncurkan seri Pentium 2 dan Celeron. Sebagai konsekuensinya, Intel harus memasarkan produknya di pasar global agar dapat memperoleh keuntungan. Salah satu hal yang mendorong perkembangan proses globalisasi adalah biaya. Karena ada beberapa negara yang memiliki kemampuan produksi yang murah dan biaya buruh yang murah. Coba lihat, kita sering ribut dengan para buruh yang didatangkan dari Cina atau Taiwan. Banyak ya perusahaan-perusahaan di Indonesia yang mempekerjakan buruh Cina atau buruh Taiwan. Mengapa? Karena perusahaan akan berusaha mencari sumber daya SDM yang murah. Tetapi memiliki skill. Sementara kita mau gaji yang mahal, tetapi kita tidak punya skill. Tentu perusahaan akan mempertimbangkan keuntungan. Karena itulah negara-negara berusaha membangun bisnisnya dengan mempertimbangkan salah satu biaya produksi yang murah di negara lain dan juga tenaga kerja atau karyawan
dari berbagai negara yang upah murah. Itu salah satu yang membuat berkembang pesatnya globalisasi. Yang ketiga, dorongan pemerintah. Proses globalisasi akan semakin cepat dengan adanya perjanjian internasional untuk melakukan liberalisasi perdagangan internasional seperti GATT, GATS, WTO, AFTA, ASEAN Free Trade Area, APEC, dan masyarakat Uni Eropa semakin memberikan fasilitas bagi globalisasi. Caranya dengan mengupayakan berkurangnya hambatan masuk ke pasar melalui pengurangan BA masuk atau tarif dan hambatan non tarif. Pemerintah di dunia memiliki kepentingan untuk memajukan perekonomiannya dan berupaya untuk mengikuti tren perdagangan bebas agar perekonomiannya maju dan tidak terkucil. Perubahan di sistem ekonomi tertutup menjadi sistem pasar di Eropa Timur juga memberikan andil terjadinya globalisasi. Modal asing yang selama ini diharamkan di negara mantan blok komunis dapat masuk ke negara-negara seperti Rusia, Ukraina, Rumania, dan sebagainya. Sistem ekonomi terpusat yang selama ini dipakai mulai diganti dengan sistem ekonomi pasar. Hal itu memungkinkan masuknya modal-modal swasta baik dari modal domestik maupun modal dari luar negeri. Ya, jadi salah satu pendorong berkembangnya pasar global adalah dorongan dari pemerintah. Pemerintah tentunya tidak ingin menutup diri dengan kemajuan-kemajuan yang ada. Selanjutnya, faktor-faktor globalisasi. Globalisasi memiliki 3 faktor utama. 1. Kedekatan atau proximity. Kedekatan atau proximity. Kemajuan teknologi membuat dunia seperti mengecil. Jarak antara satu tempat dengan tempat yang lain terasa semakin dekat, seolah-olah sama. Saat ini pesawat jumbo jet dapat terbang belasan ribu kilometer tanpa mengisi bahan bakar. Waktu tempuh menjelajahi bumi kini sudah berada dalam hitungan jam, bukan lagi hitungan bulan. Dalam mengambil keputusan bisnis, manajer tidak harus mendatangi tempat-tempat yang jauh untuk bertemu rekan bisnisnya atau mencari informasi tertentu. Informasi dapat dikumpulkan secara cepat dan real time dari berbagai penjuru dunia. Dari berbagai pusat bisnis seperti Jakarta, Singapura, Hong Kong, dan New York. Salah satu faktor utama dari globalisasi adalah kedekatan. Dengan adanya teknologi yang canggih, jarak tidak lagi menjadi halangan bagi dunia bisnis. Karena itu, para pebisnis dalam mengambil keputusan tidak lagi dipersulit dengan waktu dan jarak. Seseorang bisa saja berkomunikasi dengan rekan kerjanya, bisnisnya di Indonesia dan berkomunikasi dengan rekan bisnisnya atau pimpinannya yang ada di Amerika, yang ada di Jepang, yang ada di Korea, yang ada di Eropa. Jadi semua menjadi fleksibel, semua menjadi mudah dan singkat. Yang kedua, lokasi atau location. Dalam era globalisasi, organisasi memilih lokasi usaha atau operasi di berbagai tempat di dunia.
Perusahaan mungkin memiliki unit usaha yang terpisah-pisah guna memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya melalui penciptaan sinergi di antara unit-unit yang ada. Ya, jadi lokasi. Para pebisnis tidak terikat lagi hanya di satu tempat. Para pebisnis bisa saja mendirikan pabriknya di berbagai tempat, di berbagai lokasi, dan di berbagai negara. Karena didukung oleh teknologi. Bisa dipantau, bisa dikomunikasikan walaupun berjauhan di lokasi yang berbeda. Dengan adanya teknologi. Jadi salah satu faktor lagi bahwa lokasi itu tidak menjadi lagi halangan bagi para pebisnis. Pebisnis bisa saja mendirikan berbagai bisnisnya di setiap lokasi karena didukung oleh teknologi yang canggih. Yang ketiga, sikap. Attitudes. Globalisasi juga menyangkut sikap yang terbuka terhadap praktek manajemen secara internasional. Sikap ini mengkombinasikan kehati-hatian tentang dunia di luar negara asal yang memiliki perbedaan dan kemauan untuk mengembangkan kemampuan memasuki ekonomi global. Salah satu faktor yang juga perlu menjadi perhatian dari para pebisnis multinasional adalah sikap. Perlu waspada dan hati-hati terhadap lingkungan atau lokasi yang berbeda dengan negaranya, bagaimana karakternya, bagaimana para konsumen di sana, pelaku konsumen di sana, apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan. Karena itu di sini sikap dari seorang manajer, seorang pebisnis sangat dibutuhkan. Jadi 3 faktor ya, kedekatan, lokasi, dan sikap. Sekarang globalisasi dan daya saing. Pertemuan kita sampai di sini. Minggu berikutnya kita akan berbicara tentang globalisasi dan daya saing. Supaya uploadnya agak mudah. Saya harap kamu semua memperhatikan materi ini dengan baik, kemudian akan mengisi pertanyaan yang disiapkan di classroom untuk menunjukkan bahwa apakah saudara memahami materi ini dengan baik. Selamat pagi, salam sehat.